Kisah ini adalah kisah nyata. Ada beberapa bagian memang yang dimodifikasi, tapi ini kisah dari Kamar Sion. Silakan menyimak kisah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sini kita mau berbagi tentang kehidupan kita yang lama, bagaimana hidup kita dulu, yang hidup kita itu kalau menurut kita itu sekarang kehidupan yang tidak ada artinya dan kehidupan yang sangat-sangat begitu kelam, dimana kita hidup di dalam keterikatan narkoba dan kita juga menjadi pengedar narkoba saat itu. Di awal pertama kita menjalankan misi untuk menjual narkotika itu sama anak-anak yang lain, itu kita merasa kehidupan kita tuh bangga dengan kehidupan yang seperti itu dulu. Dan suatu ketika teman-teman tahu kita adakan suatu transaksi dengan anak-anak. Di saat itu transaksi itu berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan sedikit pun, dan transaksi itu berhasil. Di situ kita mempunyai banyak uang, di situ kita bisa memiliki apa yang kita punya secara duniawi. Tapi kalau sekarang kita berpikir itu hanya bayangan, hanya harapan semu semata. Dan seketika waktu itu saya bilang kepada teman-teman, feeling ini saya nggak bagus. Itu ada barang. Waktu itu saya dipegang, kasih barang. Dan saya bilang ke teman-teman, ini aman nggak? Ternyata saya feeling nggak bagus dan rasa tidak enak, tapi karena mengikuti hawa nafsu yang ada, karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar dari barang haram itu. Baik bos, kita kemarin udah gagal dapat pengedar narkoba. Sekarang kita mau dapat lagi di gudang yang sebelah sana. Kau jadi pengintai ya, kau juga. Kau sama gua. Kau itu pura-pura beli. Oke? Kepada Komandan Kapolres Indonesia, hormat, gerak! Gerak! Ayo mari kita jalan ke sana. Hei, gerak sana. Sana, hei! Tim, gimana? Aman bang. Orangnya mana? Serius ya, awas lu. Dan waktu transaksi berjalan dengan lancar yang pertama, dan yang pertama itu sudah nggak ada rasanya, udah nggak enak banget. Pas kedua dan terjadilah penggerbekan, dan di situ saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, kita nggak bisa ngomong apa-apa, udah kayak orang bego. Apa ini siswi-siswi ini? Dulu papa sekolah. Dan akhirnya kita masuk, dan di situ kami benar-benar mengalami namanya masuk penjara. Sorry bang, sorry bos. Aduh, Sorry bos. 30 tahun ini. Saya kira tuh nggak ada. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Saya akan bacakan. Ya, ketika sesudah pelayanan itu yang di dalam penjara itu kita dilawat Tuhan, kita mengambil keputusan, kita mengambil komitmen untuk kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Datang bagi saya dan saudara. Yesus mencari yang sakit. Dan Yesus juga yang berkata bahwa dia datang untuk orang berdosa. Tidak ada pribadi yang sama seperti Yesus yang dapat duduk, makan dan minum dengan orang berdosa. Tuhan baik. Mari
saudara-saudara yang mengalami, yang saudara sungguh mengalami firman itu dalam hidup saudara. Dan kemudian singkat cerita kita bebas dari penjara, suatu mukjizat di mana yang hukuman kita begitu lama tapi kita dibebaskan begitu singkat sekali. Ketika kita keluar dari penjara, kita semua dan teman-teman mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Di mana sekolah Alkitab itu ya sekolah Alkitab Batu. Demikianlah kisah kami dari Kamar Sion. Gereja yang terhilang adalah gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa yang terhilang.